Halo Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Saya Syarah Hepam, senang sekali hadir dalam Newspedia. Kesempatan kali ini Mitra Tia TV, COVID-19 melanda Indonesia sudah setahun lebih dan dampaknya luar biasa. Tidak hanya menyasar ekonomi, tapi juga yang disasar ini faktor pendidikan. Sektor pendidikan juga sangat-sangat dirasakan. Ini berdampak sekali. Seperti yang kita ketahui bersama, selama pandemi ini, siswa harus belajar secara daring ya, secara online begitu. Dan tentu saja akan ada perubahan ya yang mereka rasakan ketika daring dengan yang semula tatap muka. Karena ada istilah tiba-tiba naik kelas, ada yang tiba-tiba lulus, tiba-tiba wisuda kan seperti itu ya. Lulus jalur corona ya, seperti itu dan nggak enak sekali didengar gitu. Nah, sampai kapan harus daring seperti ini? Nah, kita akan bahas dalam Newspedia kali ini persiapan menuju pembelajaran tatap muka. Sudah hadir bersama saya dua narasumber. Yang pertama, Kepala SMA Negeri 8 Surakarta, Dr. Andes Daryanto. Apa kabar Pak Daryanto? Baik, sehat? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Senang ketemu Pak Daryanto. Dan yang kedua, Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum, dosen FKIP UNS, pengamat pendidikan. Pak Rohmadi. Siap, sehat selalu Mas Ena. Sehat selalu ya. Amin. Oke. Nah, kita bahas bersama di Newspedia kita kali ini. Yang pertama barangkali boleh dari Pak Daryanto dulu ya, terkait dengan selama pembelajaran daring ini seperti apa sih tanggapannya? Mungkin yang berjalan di sekolah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di TA TV dengan selamat, tiada halangan suatu apa. Memang PJJ sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, Ya. bahkan lebih ini 1 tahun lebih. Lebih ya Mas Ena. Nah, ada suka duka. Sukanya terutama kalau para siswa ini dalam mengerjakan tugas-tugas itu bisa bebas dikerjakan di rumah. Ya. Mungkin waktunya pun juga agak Longgar ya? agak longgar. Bisa membuka buku, bisa tanya kepada bapaknya atau yang lain. Namun ya ada kurangnya, semangat belajar pun menurun. Betul. Ya tidak ada, karena apa ya? Tidak ada ya tekanan dari pihak Ya. Bapak Ibu guru. Termasuk pola belajarnya berubah ya Pak ya? Berubah, ya berubah. Jadi itu kemudian dari orang tua. Orang tua kadang-kadang menggantikan posisi sebagai guru. Nah, ini susahnya di situ. Iya, padahal bukan guru. Ya, ya, ya. Ya. Itu ya. Terus yang lain barangkali yang berjalan ini. Lain kadang-kadang sudah mulai KBM atau ulangan, siswa itu masih tidur. Ada yang masih tidur. Itu keunikan lain Pak. Ada keunikan yang lain ya. Oh gitu. Itu jadi ada suka dukanya. Oke. Maka Kalau dari sisi pengajar sendiri bagaimana Pak dengan daring begitu apa? Kan kayak dituntut untuk ya penguasaan teknologi, beradaptasi dengan sistem online kayak gitu, jarak jauh. Iya. Padahal kan semula kan tatap muka terus kan gitu ya. Iya. Nah, gimana? Iya. Kami juga menyesuaikan dengan kondisi PJJ, mengadakan pelatihan-pelatihan dengan aplikasi-aplikasi apa itu Office 365 itu untuk kelancaran pembelajaran. Ya. Tapi secara umum sih nggak masalah gitu ya. Ya, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu guru Adaptif lah ya. bisa menyesuaikan dengan kondisi ini. tersebut. Oke. Saya ke Pak Romadi nih dari Ya, pengamat Mas Ena. pendidikan ini seperti apa Pak? Dari sisi apapun boleh dilihat ini Pak. Boleh ya, Oke. karena memang ini sisinya serba unik memang. Oke, ya. Oke, Mas Eno, Pak Daryanto dari SMA 8 ini, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses dulu untuk seluruh guru di Indonesia, Mas Eno. Oke. Karena ini memang ujian dan cobaan untuk para guru, untuk orang tua, dan juga Ya. untuk siswa dan kita semua. Oke. Jadi posisi apapun kita harus bersikap bijak, sabar dan ikhlas menjalaninya. Jadi termasuk Pak Dar yang cerita ada keunikan-keunikan tadi, itu bagian cerita yang mengasihkan ya Pak Dar ya. Iya. Karena sebelumnya belum mengalami itu Pak Dar. Belum pernah. Jadi memang
unik dan menjadi pengalaman terbaik bagi kita semua. Tetapi memang apapun kondisinya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, dalam kondisi seperti ini, saya sepakat dengan Mas Seno tadi bahwa seluruh guru harus adaptif. Karena posisi adaptif ini yang memang harus dilakukan dalam situasi pandemi. Tentu saja PJJ yang sudah hampir 1 tahun lebih ini, kita belum tahu akhirnya kapan. Nah, meskipun pemerintah sudah membuka keran untuk melakukan PTM, pembelajaran tatap muka, tetapi uji coba ini juga dilakukan secara bertahap. Tetapi prinsipnya yang saya ingin titipkan nanti bahwa apa yang sudah berjalan PJJ ini ada beberapa plus minusnya, Mas Seno. Jadi ada yang kalau kita lihat saat ini, ketika sudah mau dijalankan PTM, banyak siswa juga yang enggan. Nah, ini tantangan juga ya, karena sudah 1 tahun lebih biasanya terbiasa di rumah dengan posisi hanya ngerjakan tugas, selesai dikumpulkan, tinggal main lagi, ngegame lagi gitu. Ini PR-PR baru lagi. Yang kedua, kita juga sisi lain ada nilai silaturahim yang putus. Yang tadinya seperti anak-anak ini beda dengan tekanan dari guru. Tekanan guru itu mengasihkan karena itu membuat semangat anak-anak semakin kuat gitu. Nah, ini menjadi kebutuhan yang hilang. Yang ketiga, kemudian peran guru digantikan oleh orang tua. Ini juga menarik, Pak Daryanto. Jadi Bapak Ibu yang tadinya tidak pernah bersentuhan langsung dengan anak-anaknya ternyata bersentuhan langsung. Oleh karena itu, dalam proses ini semua, Mas Seno, saya titipkan untuk Bapak Ibu guru dan semua pemangku kepentingan, tentu saja kita harus melihat, kalaupun nanti akan disiapkan PTM, itu kita siapkan 5M. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua merencanakan, yang ketiga melaksanakan, yang keempat mengevaluasi, yang kelima menindaklanjuti. Insya Allah dengan 5M ini, kalau nanti kita memang dalam kondisi apapun kita terapkan, pasti akan menemukan jalan atau solusi yang betul-betul akan memberikan kontribusi yang nyata untuk semua pihak, baik untuk orang tua, baik untuk pihak sekolah, untuk guru, untuk murid, dan seluruh masyarakat dan pemerintah juga. Gitu, Mas Seno. Pak Rumadi melihat nggak sih di pembelajaran daring seperti ini ya, karena pandemi ini, betul. Siswa itu kayak kehilangan motivasi belajar atau gimana gitu? Sampai segitu nggak sih? Ada, iya, ada tidak. Begini, kalau saya temukan di beberapa lini ketika saya memberikan workshop-workshop, baik sekarang kan saya biasanya memberikan workshop seminar itu luring. Sekarang semua ganti daring semua. Nah, ini memang menjadi hal yang menarik ketika saya diskusi-diskusi dengan guru, tanya jawab pun itu yang terjadi. Ada sisi lain, anak-anak yang memang sudah, mohon maaf, melek literasi digital, melek literasi numerik, melek literasi menulis dan membaca, atau yang sering saya gaungkan dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, itu proaktif. Mereka bisa menelusuri kebutuhan mereka. Tetapi bagi anak-anak yang memang, mohon maaf, yang belum memiliki upaya untuk mengembalikan semangat mandiri, atau mereka belum bisa mengelola semangat sendiri, itu masih kesulitan, Mas Seno. Jadi mereka yang saya temukan, uji petiknya beberapa saya lihat dan saya temukan dari diskusi dengan warga, dengan teman itu, memang anak-anak lebih pada mengerjakan tugas yang diberi gurunya, lalu lanjutkan ngegame. Nah, lebih banyak ngegame-nya daripada mengerjakan tugas atau menelusuri jejak literasi yang ada di digital. Nah, ini yang memang harus dilakukan semangat untuk polanya diintegrasikan. Jadi PJJ tidak hanya posisi yang kita lakukan dengan penugasan, tetapi juga ada komunikasi intens yang harus dilakukan antara guru, orang tua, kemudian siswa. Gitu, Mas Seno. Iya. Tidak semua sekolah itu mungkin menerapkan seperti mungkin menggunakan aplikasi yang bisa interaktif gitu ya. Betul. Hanya mungkin WhatsApp group cuma hanya pesan-pesan aja, misalnya ada seperti itu kan. Ada juga itu. Ada kan, jadi tidak ada kayak partisipasi aktif gitu dari siswa. Kalau bandingannya dengan yang di ruang kelas itu seperti apa ya, Pak? Gini, Mas Seno, keaktifan dari siswa ya akan berbeda. Bahkan itu sering ditanyakan guru-guru pada saya ketika workshop mulai daring. Pak Rumadi lah gimana kalau memberikan nilai sikapnya? Mereka nggak pernah tahu bertindak aktif, proaktif, nggak pernah lihat. Karena hanya mengumpulkan tugas selesai. Karena lewat WA Group. Itu pun kadang WA Group ada yang sinyalnya nggak nyambung juga, nggak bisa. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya bagaimana upaya pemerintah saat ini kan ada pembelajaran grup ya yang dilakukan di tempat salah satu teman, kemudian menyatu, kemudian ada datang. Nah, ini upaya-upaya yang bagus. Sekarang ini di Solo kan saya lihat juga sudah mulai di Solo, di Sragen, di Klaten sudah mulai proses PTM ya, pembelajaran tatap muka. Sehingga ini semua kalau nanti diidentifikasi semua kekurangan-kekurangan dan kelebihannya lalu dipadukan.
kekurangan-kekurangan itu apa, lalu dilakukan perbaikan. Lalu kelebihan-kelebihan apa, lalu ditindaklanjuti. Maka saya yakin kemarin kegiatan-kegiatan kayak misalnya untuk guru juga kita koordinasikan di satu ruangan, tapi dengan prokes yang ketat, semua jalan, akhirnya mereka nyaman juga. Dan itu mengobati kerinduan untuk bertemu, Mas Eno. Nah, murid-murid juga rindu yang itu, rindu bertemu temannya, rindu dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Keleluasaan mereka bertindak untuk lari-lari dan itu sangat dirindukan. Nah, inilah keterbatasan ketika pembelajaran PJJ melalui daring dengan pembelajaran luring itu memang ada situasi yang dirindukan oleh anak-anak dan juga guru-guru juga. Tapi nek guru kan masih masuk ya Pak Dar ya? Nek guru masih masuk. Jadi nek muridnya yang justru ini yang rindunya guru dengan siswa. Betul, ketemu langsung itu ya. Nah, ini akan jadi masalah lagi karena ini kan masih pandemi ya Pak ya. Betul. Covid belum berakhir kan gitu. Sementara kita akan segera mulai pembelajaran tatap muka. Betul. Kalau rindunya yang membuncah tadi akan segera terobati dengan tatap muka. Nah, ini kan akan menarik. Menarik ini. Kita bahas lebih lanjut setelah jeda. Baik, Mitra Hati-Hati, kami akan segera kembali. Pastikan tetap bersama Newspedia TA TV.